yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Jadi gimana besok? Jadi dong, harus ya. Ya. Hei! Rio! Papa? Papa? Hei! Berulang kali kamu saya peringatkan. Jangan deketin Reni. Ngerti maksud saya? Iya Om, tapi Tapi apa? saya sangat mencintai Reni Om. Apa mencintai Reni? Kamu tidak pantas mencintai Reni. Pergi, 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 pergi. Papa sabar, Pak. Nggak boleh kasar sama anak, kasihan Reni, Pak. Beraninya kamu membangkang orang tua. Jangan berhubungan dengan laki-laki itu. Masih juga kamu lakuin. Kenapa? Karena dia nggak selevel sama kita. Iya. Tapi aku mencintai dia, Pak. Apa sih yang kamu harapkan dari dia? Dia laki-laki kurir. Pak, dia memang kurir, Pak. Tapi dia bertanggung jawab dan jujur, Pak. Dan aku sangat mencintai dia. Tampar lagi aku, Pak. Itu kan yang membuat Papa bahagia. Tampar. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintai dia. Reni! Halo? Yo, gimana kalau kita kawin lari aja? Astagfirullah. Ren, dengerin aku ya. Aku pengen nikahin kamu. Tapi dengan persetujuan orang tua kamu. Iya, tapi aku sekarang nggak peduli lagi sama keluarga aku. Sekarang gini deh, kamu dengerin aku ya. Papa kamu kan punya penyakit jantung. 7 tahun itu bukan waktu yang cepet. Itu waktu yang lama, Ren. Tapi kita bisa lewatin kan? Ya kamu sabar sedikit lagi aja. Aku akan cari cara buat deketin orang tua kamu. Reni! Papa? Masih juga kamu teleponan sama Rio. Mulai sekarang, lupakan Rio. Reni nggak akan lupain Rio. Tidak ada alasan. Soalnya Papa sudah menjodohkan kamu dengan anak teman Papa. Ngerti kamu? Aku nggak akan mau, Pak. Kamu ini memang gila. Papa nggak kenapa-kenapa kan, Pak? Mama! Ma! Tolongin Papa, Ma! Bagaimana kalau Reni dan Revo kita nikahkan bulan depan? Bulan depan itu waktu yang paling terbaik. Itu ide yang sangat bagus. Ya, menurut saya juga lebih cepat lebih baik loh. Tapi maaf sebelumnya, saya nggak bisa cepet-cepet untuk menikah. Saya mau masih melanjutin kuliah saya. Setelah kamu menikah, kamu boleh kok ngelanjutin kuliah lagi. Benar kan, Revo? Benar sekali Om. Kamu nggak usah khawatir. Aku ngizinin kok. Banyak kok yang sudah menikah, punya anak, masih kuliah lagi. Dan semua biaya kuliah kamu, aku yang nanggung. Kamu kenapa? Hah? Yo, maafin aku. Aku nggak bisa mempertahankan hubungan kita. Kita putus. Kan kamu tahu sendiri kan, sekarang Papa lagi sakit. Jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku harus ngikutin apa kata dia, yo. Gak apa-apa, aku ngerti kok posisi kamu. Aku terima semua apa yang kamu omongin. Aku yakin kok ada hikmahnya dari semua ini. Kamu jaga diri baik-baik ya. Yuk, sampai kapanpun kamu akan selalu ada di hati aku. Akhirnya aku dan Revo menikah dan tinggal di rumah baru bersama Revo. Di saat itu,
cerita drama kehidupanku pun mulai. Revo yang dulu manis, kini telah berubah. Nggak perlu. Sekarang kamu lebih baik beliin aku nasi goreng. Mas, ini udah malam, Mas. Aku nggak tahu belinya di mana. Kamu punya mata kan? Punya mulut kan kamu? Kamu bisa tanya sama orang-orang. Ngapain malam-malam, Neng? Kita udah datang kok, Neng. Ini kami hadirin. Kalian mau saya teriak, ha? Saya teriak ya? Siap. Udah malam, nggak ada yang denger. Tolong! Pegang. Tolong! Mas Revo, kenapa sih kamu arogan banget dan keras kepala? Apa karena kamu anak tunggal? Makanya kamu kayak gini. Ren, mau kemana kamu? Aku mau kuliah, Mas. Nggak bisa. Aku nggak ngizinin. Tapi Mas, kamu nggak ingat? Pas awal kita nikah, kamu ngomongnya apa? Aku boleh kuliah kan? Itu dulu. Kalau sekarang udah beda. Semuanya itu aku yang bikin aturan. Ternyata sikap Revo sebelum dan sesudah menikah sangat berbeda. Apalagi Revo melarang aku untuk kuliah. Aduh, kamu bisa lihat nggak sih? Maaf Mas, tiba-tiba aku pusing. Kamu kalau nggak mau dikasarin, jangan salah terus. Ngerti kamu? Aku mencoba menerima ini dengan ikhlas. Aku berharap ini bukan tabiat Revo yang sebenarnya. Aku sering pusing. Aku memeriksakan diri ke dokter. Ibu Reni sekarang sedang mengandung bayi 4 minggu. Hah? Beneran, Dok? Alhamdulillah. Jangan lupa vitaminnya selalu diminum dan ibu jangan bekerja yang berat-berat ya. Iya, Dok. Sekali lagi terima kasih ya, Dok ya. Oh, jadi dia masih tidur. Bangun! Bangun! Astagfirullahaladzim. Kamu nggak lihat? Ini udah pagi. Malam aku nungguin kamu sampai larut malam, Bang. Makanya aku ketiduran di sini. Aku mau bilang kalau aku hamil. Kamu hamil. Mas, kamu nggak bahagia kalau mendengar kabar kalau aku hamil? Diam kamu! Oh, jadi kamu selingkuh. Makanya kamu ngomong seperti itu sama aku. Iya. Jawab! Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kok ngomongnya kayak gini sih, Mas? Kamu nggak usah lebay. Aku itu ada meeting di luar kantor. Sekarang cuci mobil. Tapi Mas, kata dokter aku nggak boleh kecapean, Mas. Aku harus banyak istirahat. Ayo, sana cuci mobil. Aduh, perutku sakit lagi. Kamu harus kuat ya, Nak ya. Mbak Reni, kok nyuci mobilnya nggak sama suaminya sih? Memangnya suaminya kemana? Iya, kok nyuci mobil sendiri sih, Mbak? Iya, Bu. Hari ini suami saya lagi banyak kerjaan. Jadi ya apa salahnya saya yang cuciin, Bu. Oh, kalau begitu permisi Ati ya. Mari, Bu. Mari.
Saat itu, aku merasa tertekan. Tapi aku nggak bisa menceritakan penderitaanku ke siapa-siapa. Karena aku nggak berani untuk ngomong kepada siapapun. Mas, aku udah cuciin mobil kamu. Udah semuanya? Udah, Mas. Bagus. Kalau kerjaan kamu seperti ini terus, kita nggak perlu cari pembantu. Sekarang angkat barang-barang ini. Kamu serius, Mas, suruh aku angkat tas ini? Iya, angkat. Mas, tapi tasnya berat, Mas. Aduh, kamu kenapa lebay sih? Kamu tahu nggak? Kamu itu cewek terlebay dan terlemah yang pernah aku kenal. Sekarang angkat. Angkat semua koper-koper ini ke mobil. Tapi, Mas... Angkat! Mana kuncinya? Mas... Mana kuncinya? Mas, jangan lama-lama ya pulangnya. Asal kamu tahu ya, kamu jangan pernah mengatur hidup aku. Ngerti? Hati-hati, Mas. Dok, kenapa kepala saya pusing banget ya, Dok? Gimana keadaan saya, Dok? Ibu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya, Bu. Ibu mengalami keguguran. Enggak, Dok. Enggak mungkin, Dok. Enggak mungkin, Dok. Saya keguguran, Dok. Ini enggak mungkin. Dok, ada apa ini, Dok? Bapak suaminya? Iya, saya mau tanya kenapa istri saya sampai histeris seperti ini. Ibu Reni mengalami pendarahan, Pak. Sehingga bayinya keguguran. Keguguran? Kok bisa, Dok? Dia sangat kelelahan, Pak. Misi, Dok. Kamu tahu gak sih? Harusnya kamu tuh bisa jaga diri. Sekarang kamu lihat, kamu keguguran. Dasar gak berguna kamu. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa menjaga anakku, ya Allah? Reni, Ibu. Maafin Reni ya, Reni nggak bisa ngejagain cucu Ibu. Udah, Ren. Kamu nggak boleh nyalahin diri kamu, sayangnya. Ini bukan salah kamu. Kamu kenapa sih bisa sampai keguguran? Karena Reni kecapean, Bu. Reni banyak melakukan kegiatan di rumah. Sampai-sampai Reni kelelahan, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu yang sabar ya, Nak ya. Kamu udah sabar ya. Kamu ikhlas ya. Iya, Bu. Saat itu, saya bingung dengan perangai suami saya. Bahkan, sejak kehilangan bayi kami, suami saya semakin menjadi-jadi kepada saya. Hey! Iya, Mas. Ada apa, Mas? Kok tumben kamu cepat pulang? Udah, gak usah megang-megang. Malas kamu. Ada apa ya? Reni! 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 Sini kamu.
ngomong. Mas, Sini ikut. ada apa, Mas? Lihat di sana. Mas, masuk, Mas. Ayo. Coba lihat. Kamu lihat ini. Apa sih kerjaan kamu seharian? Maaf, Mas. Aku belum sempat beresin. Soalnya keadaan aku belum pulih bener, Mas. Kamu itu pemalas, ngerti nggak? Astagfirullah, udah pagi. Ya ampun, baju Mas Revo belum selesai aku setrika semuanya. Ya ampun. Reni! Reni! Iya Mas, bentar Mas. Iya Mas. Reni! Baju kerjaku. Halo, iya. Maaf. Maaf. Aduh, kok jangan lihat dong. Iya, maaf ya, maaf. Mana sih? Maaf, Bu. Maaf. Iya. Kamu Reni? Kamu? Hebat ya kamu sekarang. Udah jadi pengusaha ya? Ya, alhamdulillah. Walaupun masih kecil-kecilan. Iya sih, meskipun kecil-kecilan, ya tetap aja kamu pengusaha. Tapi aku yakin, suatu saat kamu pasti jadi pengusaha sukses. Iya, amin. Ren, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Aku mau nanya sesuatu. Bukannya aku lancang, tapi aku dengar kabar dari salah satu teman. Katanya kemarin kamu keguguran ya? Iya, aku keguguran. Ya, mungkin takdir udah berkata lain ya, Yuk. Padahal aku baru merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Sabar ya. Iya. Reni, jadi begitu. Dia berani selingkuh di belakang gua. Oke, gua tunggu lu di rumah. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hamba-Mu ini kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.
Sekarang kamu jelasin. Mas. Sini. Mas, apaan sih Mas? Siapa laki-laki itu? Hah? Kamu selingkuh. Ya Allah Mas, lepasin Mas, tangan aku sakit Mas. Udah deh, kamu ngaku. Ya Allah Mas, aku nggak selingkuh. Kamu bawa apa? Kamu pikir aku anak kecil? Hah? Tapi beneran Mas, aku nggak selingkuh Mas. Tahu diri kamu. Mas. Entah sudah berapa kali aku harus berbohong kepada orang tuaku untuk menutupi perangai buruk Revo. Itu semua aku lakukan karena aku tak ingin orang tuaku tahu bahwa aku tidak bahagia dengan Revo. Terutama ayahku. Aduh, Mas Revo kemana ya? Jam segini juga belum pulang-pulang. Ditelepon juga nggak angkat. Aduh, ibu telepon lagi. Aku harus gimana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ren, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah aku baik-baik aja, Bu. Malahan tadi aku baru makan malam sama Mas Revo. Terus tahu nggak, Bu? Tadi Mas Revo beliin aku cincin berlian. Bagus banget, Bu. Aku suka banget. Terus kabar Ibu gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Ibu baik-baik aja. Ya udah, kalau gitu Ibu istirahat ya. Ya udah, salam buat suami kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Gimana keadaannya, Mama? Keadaan anak kita baik-baik aja. Tadi malah dia cerita kalau dia tadi malam habis dinner. Terus dibeliin berlian katanya sama suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Mas, kamu lagi apa? Gak apa-apa. Ini apa, Mas? Ini vitamin, apa-apaan sih kamu? Mas, badan kamu semakin hari semakin kurus, Mas. Kamu pasti kurang istirahat, kan? Sekarang kamu harus cepat ya tidurnya. Kasihan loh badan kamu. Oh iya, Mas. Aku mau minta uang semester kuliah, Mas. Boleh? Apa? Kuliah? Kamu gak mikir ya? Berapa kali aku bilang, mendingan kamu keluar dari kuliah. Tugas istri itu kan di rumah. Mas, tapi kan kamu udah janji sama aku, Mas. Sebelum menikah kamu kan bilang kalau aku masih bisa kuliah. Itu dulu. Kalau sekarang aku udah berubah. Mas! Kenapa Mas Revo tiba-tiba berubah? Padahal kan dia udah janji sama aku. Alhamdulillah, tabungan aku masih bisa untuk membayar kuliah. Nah ini Pak, saya mau membayar uang kuliah saya. Oh boleh, bisa saya lihat dokumen kemahasiswaannya? Iya boleh Pak, ini semua dokumen saya Pak. Mohon maaf Mbak Reni, menurut data di sistem, Mbak Reni sudah di drop out dari kampus ini, alias DO. Kok bisa saya di DO Pak? Saya kesini saya mau membayar uang kuliah saya Pak. Tapi saya mohon maaf, Mbak Reni bukan lagi mahasiswi di kampus ini. Maaf Mbak, menurut keterangan, Mbak Reni belum membayar uang kuliah selama 2 semester. Di samping itu, Mbak Reni juga nggak ada keterangan kalau cuti sampai sekarang. Tapi Pak, saya mohon Pak, tolongin saya Pak. Bapak tahu kan, saya lagi semester akhir lagi ngerjain skripsi Pak. Saya mohon Pak, tolong saya. Maaf Mbak,
Itu sudah peraturan di kampus ini. Di samping itu, saya mohon maaf, dokumen ini kembali saya sita karena Mbak bukan lagi bagian dari mahasiswi kampus ini. Alhamdulillah, Ma. Sehat semuanya. Syukurlah, gitu dong. Biar tenang Mama juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sayang, aduh kok kamu baru mampir sekarang sih? Mama sama Papa udah kangen banget loh sama kamu. Gimana keadaan suami kamu? Keadaan kamu gimana? Alhamdulillah Mas Revo sama Reni baik-baik aja, Ma. Suami kamu kemana? Dan hari ini Reni sendiri. Karena tadi Reni ke kampus. Ma, Pa, Reni mengundurkan diri dari kampus. Mengundurkan diri? Iya. Kayaknya Reni mau fokus ke rumah tangga dulu, Ma. Kan Mas Revo sama Reni lagi program hamil. Ren, coba Mama mau lihat. Ini kok pipi kamu lebam sih, kenapa? Enggak apa-apa, Ma. Kemarin pas ke kamar mandi, Reni kepleset aja kok. Kamu harus hati-hati dong. Mama ambilin kompres dulu ya sebentar ya. Iya, Ma. Iya. Dikeluarkan dari kampus memang membuatku semakin hancur. Namun yang lebih membuatku semakin hancur lagi adalah aku harus berbohong pada orang tuaku tentang nasib perkuliahanku itu. Reni. Reni! Reni! Mana dia? Reni! Oh, jadi dia udah berani macam-macam sekarang ini. Oke. Lihat aja nanti. Seandainya dulu aja aku menolak perjodohan dengan Revo,
tentunya semuanya nggak akan jadi seperti ini. Pak, kita itu harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Firasat Mama tuh nggak baik. Pasti ada sesuatu. Iya, Ma. Perasaan ada sesuatu yang dirahasiakan sama Reni. Penderitaanku semakin dekat ketika ayah ibuku tahu tentang menantu mereka yang sebenarnya. Karena setelah itu, aku mengalami kehilangan yang untuk yang kedua kalinya. Mas Revo? Dari mana kamu? Aku baru pulang dari rumah orang tua aku, Mas. Jawab yang benar, dari mana? Mas, kok kamu kayak gini sih? Terus kalau kamu dari rumah orang tua kamu nggak ngelayanin aku, hah? Kamu tahu nggak aku lapar? Aku tuh bener-bener baru pulang dari rumah orang tua aku, Mas. Kok kamu bisa sih marah sampai kayak gini? Kamu masih alasan ya? Hah? Masih alasan kamu? Mas! Mas, ampun, Mas. Masih alasan aja kamu. Mau lagi, hah? Enggak, Mas. Mau kemana kamu? Mas, pasti, Mau Mas. kemana kamu? Mas, kamu itu udah kelewatan. Masa aku ketemu sama orang tua aku aja kamu marah? Aku mau pergi dari sini. Kalau kamu keluar dari sini, kamu nggak boleh balik lagi. Dasar perempuan itu diuntung. Revo, kelewatan kamu. Dasar menantu tidak tahu diri. Kenapa, Om? Kalau saya mukul dia, itu urusan saya. Karena dia istri saya dan saya berhak melakukan apapun buat dia. Jaga mulut kamu! Masih ingat! Bangun, Pak! Gimana Papa, Mas? Reni, Papa! Bangun, Pak! Papa! Ren, tunggu Ren. Kamu mau ke rumah ibu kamu kan? Aku antar kamu ya. Aku bisa sendiri. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku sama sekali nggak berniat untuk celakain ayah kamu. Semuanya juga udah terjadi kan? Dan papaku nggak bisa hidup lagi. Jadi mau gimana lagi, Mas? Aku minta maaf. Aku janji akan merubah semuanya. Enggak, Mas. Aku bisa pergi sendiri. Aku bisa naik taksi. Jadi kamu nggak usah nganterin aku. Ren. Kalau gitu aku jemput ya. Nggak usah, Mas. Aku bisa pulang sendiri. Aku nggak mau ganggu kerjaan kamu. Assalamualaikum. Ren, tunggu Ren. Ren! Kenapa Papa pergi secepat ini? Ma, udah Ma. Mama jangan sedih lagi ya. Kan masih ada Reni. Masih ada Kak Aldo dan Kak Baim, Ma. Sekarang Reni akan ngelakuin apapun untuk membuat Mama bahagia, Ma. Oh, Reni. Enggak, ini semua salah Mama sama Papa. Maafin ya, maafin Mama, maafin Papa ya. Ma, udah Ma, Mama jangan ngomong kayak gini. Nyesel banget, Maafin Kak Aldo sama Kak Baim juga ya, Ren. Kalau aja waktu dulu Kak Baim sama Kak Aldo maksa kamu buat nikah sama Revo. Iya, Ren. Semua gara-gara Kak Aldo sama Kak Baim. Tapi laki-laki kurang ajar itu harus diberi pelajaran. Gara-gara dia papa meninggal, Ren. Nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Kak, jangan Kak. Jangan laporin Revo ke polisi, Kak. Mas Revo udah menyesali atas perbuatannya. Dan Reni yakin dia udah berubah, Kak. Laki-laki kayak gitu nggak akan bisa berubah, Ren. Baik,
cabut yuk. Mama sama Reni kayaknya udah nggak dengerin kita. Kalian mau kemana? Udah deh yuk. Kak Aldo! Kak Baim! Mas, kamu kenapa Mas? Awas kamu. Sini Mas, biar aku. Udah, kamu kenapa sih? Kamu nggak lihat? Maksud kamu apa sih Mas? Udahlah, kamu kan yang menyuruh kakak kamu untuk ngikutin aku, hah? Mas, Ngaku! Aku nggak tahu apa-apa Mas, masalah ini Mas. Kamu itu pembohong. Kamu masih ngeles ya sama aku ya? Hah? Mas, aku nggak tahu apa-apa, maksud kamu apa Mas? Kamu jangan ngibul ya sama aku. Aduh, Mas, Diam. lepasin tangannya Mas. Diam. Mas, lepasin. Ren! Kamu di sini. Sekarang pulang. Ayo pulang. Enggak, Mas. Ayo. Mas, lepasin tangan aku, Mas. Tenang, Pak, tenang. Semua bisa dibicarakan baik-baik tanpa perlu kekerasan. Lagi pula, Bu Reni ini kan istri Bapak yang harusnya Bapak lindungin. Bu, Anda lebih baik diam, nggak usah ikut campur karena dia istri saya. Ayo pulang. Mas. Ayo. Sini. Mas, lepasin Mas. Diam, sini. Lepasin, Mas. Diam. Aku yakin kamu ceritain semuanya pada ustazah itu tentang rumah tangga kita. Iya kan? Kalau iya emang kenapa? Akhirnya, aku memutuskan untuk menggugat cerai terhadap Repo. Tapi, hari itu aku terkejut karena aku tahu Repo seorang pemakai. Kamu baca ini. Mas, kamu baca ini. Aku itu udah gak sanggup lagi sama kamu, Mas. Kamu itu gak pernah berubah, Mas. Ren, aku janji. Aku mohon, Ren. Aku sayang sama kamu. Nggak bisa lagi, Mas. Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu nggak apa-apa, Mas? Mas, kamu nggak apa-apa? Hah? Mas, bangun, Mas. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Aku mau ambil obat dulu. Aku mohon, Ren. Jangan tinggalin aku. Iya, Mas. Aku nggak akan ninggalin kamu kok. Aku cuma sebentar ambil obat dulu. Satu lagi, aku mohon. Kamu jangan cerai sama aku. Iya, Mas. Aku janji aku nggak akan cerai sama kamu. Makasih ya, Ren. Iya, Mas.
Jadi selama ini kamu pakai barang haram ini ya, Mas? Jadi selama ini kamu nipu aku? Enggak, aku akan buang semua barang haram ini. Jangan, Ren. Aku membutuhkan itu, Ren. Berhenti! Revo! Enggak. Revo. Mas Revo! Ayo! Wah, ini gawat. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Ini, Pak. Ayo. Ibu istrinya Pak Revo? Iya, Sus. Pak Revo ingin bertemu. Ayo Bu, silakan masuk Bu. Ayo, Sus. Ayo, Kak, Bu. ayo Pak. Ayo Pak. Mas Revo. Mas, kamu udah sadar, Mas. Mas, aku janji aku gak akan ceraikan kamu, Mas. Tapi aku mohon, Mas, kamu bangun, Mas, bangun. Kak, Mas Revo sadar. Revo sadar, Ren? Revo, kamu gak usah banyak bicara. Kamu tenang. Iya, Revo. Kondisi kamu tuh sekarang tidak stabil. Ren, maafin aku ya. Maafin aku. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu kok, Mas. Mas! Menyalahkan orang tuaku masalah perjodohan ini, Mbak. Perjodohan, pernikahan, kematian adalah rahasia ilahi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi saya yakin banget semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka pasti akan melihat dari bibit, bebet, bobot sebelum memberikan kepada anaknya. Tapi mungkin orang tua Mbak Reni lupa untuk memperhatikan kepribadiannya lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Hanya sudut pandangnya hanya melihat dari sudut pandang perekonomian saja. Sehingga membawa dampak efek yang luar biasa seperti yang Mbak Reni alami. Padahal sebuah perkawinan itu amat sangat membutuhkan komitmen bersama yang dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Karena tidak memperhatikan aspek ini. Sehingga begitu saja menjodohkan. Padahal suami Mbak Reni tumbuh besar dengan kondisi latar belakang yang mungkin kurang tepat. Mungkin punya persoalan yang kerap ia tahan emosinya, perasaannya, sulit untuk menyampaikan kepada orang lain. Sehingga mengakibatkan solusi yang diambil adalah dengan menggunakan narkoba. Tidak mungkin begitu saja langsung menggunakan narkoba tanpa ada pengaruh dari waktu lalu. Terutama berkaitan dengan keluarganya. Kadang masih terselip dendam di hati saya, Mbak. Bisa dipahamin. Tapi perasaan kita yang kita katakan disebut dengan jantung kita menyimpan semua hal. Kalau isinya hanya kemarahan yang disebut dengan dendam, itu akan membahayakan untuk hal lainnya. Akan membawa dampak yang tidak baik untuk Mbak Reni pada saat menjalani kehidupan ke depan. Orang baik akan berpasangan dengan orang baik. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti Mbak Reni. Maafkan ayah. Maafkan mantan suami yang lalu. Maafkan semua orang yang menyakiti Mbak Reni. Sehingga kalbu Mbak Reni akan merasakan perasaan yang ikhlas. Iya, Mbak. Tapi sejak kejadian itu, aku trauma, Mbak. Trauma adalah sebuah peristiwa yang terjadi di waktu lalu yang tidak diselesaikan dengan baik. Karena ada rasa sakit di sana. Insya Allah bisa diselesaikan dengan cara terapi. Namun jangan berhenti terapinya. Pada saat terapi dijalankan, tolong dibantu untuk memperbanyak ibadah.
Karena setiap manusia pasti dikasih cobaan sesuai dengan takarnya sendiri. Saya yakin sekali Mbak Reni adalah perempuan kuat. 3 tahun pernikahan, mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada suami. Walaupun dikasari, walaupun melihat kenyataan yang ada, Mbak Reni masih bisa bertahan hingga detik ini. Ini sungguh sebuah kondisi perjuangan yang luar biasa. Saya yakin Mbak Reni adalah kuat. Tapi ke depan, kalau ada persoalan jangan pernah lagi memendam perasaan itu. Saat kita ikhlas, kita dapat fokus dan lebih jernih dalam berpikir. Sehingga bisa menata kembali hidup dengan jauh lebih baik di jalan Allah. Terima kasih Mbak. Sedikit tenang hati saya sekarang. Alhamdulillah. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu.